Hai, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan kembali secara singkat materi karakteristik material beton. Yang pertama, saya akan membahas tentang berat jenis semen. Secara singkat, Portland semen adalah bahan dasar pembuatan beton bersama dengan campuran kerikil, pasir, dan air. Pengujian ini menghasilkan 3 macam berat, yaitu W1 sama dengan berat semen, W2 sama dengan berat labu ukur ditambah dengan kerosin, dan W3 yaitu berat labu ukur ditambah dengan kerosin ditambah dengan semen. Untuk W1 didapat dari semen yang ditimbang seberat 50 gram, dan W2 didapat dari kerosin yang dituang dalam labu ukur sampai garis, dan W3 didapat dari kerosin dan semen yang dimasukkan ke dalam labu ukur. Yang dipelajari di sini yaitu rumus menghitung berat semen adalah W1 dibagi dengan W1 tambah W2 tambah W3 dikali dengan berat jenis kerosin. Nah, bagaimana penerapannya pada dalam dunia konstruksi? Nah, dia dapat membantu dalam menentukan kepadatan semen. Kita masuk pada poin yang kedua yaitu berat jenis fly ash. 80% sisa pembakaran adalah fly ash dapat digunakan dalam pembuatan beton kerosin diganti dengan air suling karena fly ash tidak bereaksi dengan air. Berat jenis air suling adalah 1 gram per cm kubik. Kemudian 3 macam berat yang dihasilkan adalah W1 sama dengan berat fly ash yang didapat dari fly ash yang ditimbang, kemudian W2 sama dengan berat labu ukur ditambah dengan air suling, kemudian W3 yaitu berat fly ash ditambah dengan berat labu ukur ditambah dengan air suling. Kemudian yang dipelajari yaitu rumus menghitung berat jenis fly ash, yaitu W1 dibagi W1 tambah W2 kurang W3 dikali dengan berat jenis air suling. Kemudian penerapan dalam dunia konstruksi yaitu meningkatkan kualitas dan efisien beton. Kita masuk pada poin yang ketiga yaitu kehalusan semen. Nah, di sini semen ditimbang kemudian diayak. Lakukan pengayakan semen sampai serpihan yang tidak bisa menembus ayakan tersisa. Timbang berat semen yang lolos dari ayakan, yang tertahan dan yang tidak lolos. Kemudian yang dipelajari di sini yaitu rumus semen yang lolos adalah berat lolos dibagi dengan berat total dikali dengan 100%. Dan rumus semen yang tertahan adalah berat tertahan ditambah dengan berat yang hilang dibagi dengan berat total dikali dengan 100%. Untuk penerapannya berpengaruh dalam laju hidrasi, laju perolehan kekuatan, dan laju evolusi panas. Nah, kita masuk pada poin yang keempat yaitu tentang kehalusan fly ash. Timbang berat fly ash dan masukkan ke dalam ayakan 325, lalu ayak dengan perlahan, lalu timbang berat fly ash yang lolos tertahan dan timbang berat total. Ini pelajari di sini yaitu rumus fly ash yang lolos yaitu berat lolos dibagi dengan berat total dikali dengan 100% dan yang tertahan yaitu berat tertahan ditambah dengan berat yang hilang dibagi dengan berat total dikali dengan 100. Nah, untuk penerapannya meningkatkan workability beton, mengurangi bleeding dan segregasi serta peningkatan kekuatan beton. Kita masuk pada poin yang kelima yaitu pH fly ash, di mana fly ash diklasifikasikan menjadi 2 kelas berdasarkan kandungan senyawa. Indikator yang membedakan antara kelas F dengan kelas C adalah tingkat pH yang sangat dipengaruhi oleh kalsium oksida. Di mana kelas F dengan kadar kalsium oksida kurang dari 10%, sedangkan kadar lebih dari 10% adalah kelas C. Yang dipelajari di sini yaitu cara menghitung tingkat pH fly ash dengan cara mencampur air suling dan fly ash dengan perbandingan 4:1. Aduk saring sampai 1/3 gelas ukur, lakukan pengujian sebanyak 2 kali untuk mendapatkan nilai rata-rata. Penerapannya ini untuk berfungsi meningkatkan ketahanan beton. Kita masuk pada poin yang keenam yaitu konsistensi normal semen. Di sini konsistensi semen menurut ASTM C18798 memiliki tujuan untuk mencari kebutuhan air minum yang tepat agar semen bereaksi terhadap air. Ini pelajari di sini jauhkan penelitian dari getaran agar tidak terganggu. Nah, di sini atur juga indikator pengukuran sampai 0 dan buka kunci batang besi dan biarkan selama 30 detik. Untuk penerapannya menentukan kadar air yang sesuai agar kekuatan beton menjadi. Kita masuk pada poin yang ketujuh yaitu setting time semen. Di sini kecepatan proses pengerasan beton mempengaruhi daya kuat beton. Jika beton terlalu cepat kering, maka workability rendah. Sebaliknya, beton tidak akan kuat menerima beban jika lama mengering. Ada 2 indikator dari setting time semen, yaitu initial setting time yang adalah waktu semen bereaksi dengan semen dan financial setting time untuk waktu semen sudah mengeras. Yang dipelajari di sini yaitu untuk mendapatkan initial setting time, pengukuran dilakukan pada saat pasta semen sudah didiamkan 30 menit setelah pencampuran. Untuk penerapannya, menentukan waktu pekerjaan, pemenuhan standarisasi dan keamanan serta mempengaruhi kualitas beton. Kita masuk pada poin yang ke-8 yaitu konsistensi normal binder. Di sini pengujian konsistensi normal semen dengan fly ash disebut dengan binder. Bertujuan untuk mendapat air minimum untuk binder agar tepat bereaksi. Merujuk pada ASTM C18766. Yang dipelajari di sini yaitu fly ash menggantikan berat semen seberat 30% pada pengujian ini. Pemanfaatan fly ash seberat 30% menggantikan semen akan meningkatkan kebutuhan air. Untuk penerapannya untuk mengendalikan kualitas material serta menentukan kadar air yang optimal. Kita masuk pada poin yang ke-9 yaitu setting time binder. Di sini penggunaan fly ash dengan volume tertentu menggantikan semen dalam proses peningkatan beton dapat meningkatkan workability. Nah, untuk pengujian setting time binder tidak terlalu berbeda dari setting time semen yaitu memiliki initial setting time dan final setting time. Nah, penerapannya itu menentukan waktu pekerjaan serta pengendalian kualitas beton. Kita masuk pada poin yang ke-10 yaitu ayakan agregat kasar dan halus. Untuk pengertian secara singkatnya, bentuk agregat merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Berdasarkan ASTM C13619 dapat dihitung fineness modulus atau VM dan presentasi lolos agregat. Yang dipelajari di sini yaitu setelah berat tertahan didapat, maka persentase tertahan, modulus kehalusan dan presentasi kehalusan tiap ayakan dapat dihitung. Nah, untuk penerapannya untuk menentukan kualitas material serta meningkatkan daya tahan beton. Kita masuk pada poin yang ke-11 yaitu berat jenis dan resapan agregat halus. Nah, berat jenis agregat yang tidak benar dapat mempengaruhi volume beton, sedang resapan agregat mempengaruhi kebutuhan air. Yang dapat dipelajari di sini yaitu dari pengujian ini didapat berat benda uji SSD BS, berat benda uji SSD ditambah dengan air ditambah dengan gelas ukur dan berat air tambah dengan gelas ukur dan berat kering oven yaitu. Adapun rumus yang didapat ialah berat jenis jenuh kering permukaan yaitu BS per B tambah BS tambah BT. Nah, berat jenis curah atau dry yaitu BK per B tambah BS kurang BT dan daya serap yaitu BS kurang BK per BK dikali 100. Nah, untuk penerapannya itu mengendalikan campuran beton serta meningkatkan daya tahan dan kualitasnya. Kita masuk pada poin yang ke-12 yaitu berat jenis dan resapan agregat kasar. Untuk berat jenis agregat yang tidak benar dapat mempengaruhi volume beton, sedang resapan agregat mempengaruhi kebutuhan air. Pengujian berat jenis dan agregat kasar didasarkan pada ASTM C12701. Yang dapat dipelajari di sini yaitu didapat berat benda uji atau BS, berat benda uji dalam air yaitu BA, dan berat kering oven atau BK. Adapun rumus-rumus yang didapat dalam berat jenis jenuh kering permukaan dengan membagi BS dan BS yang dikurangi BA. Berat jenis curah atau dry adalah BK yang dibagi dengan BS yang dikurangi dengan BA dan daya serap yang didapat dari BS kurang BK dibagi BK dan akan dikalikan dengan 100%. Nah, untuk penerapannya menentukan kualitas agregat serta mengevaluasi lingkungan dan keberlanjutan.
Kita akan masuk pada poin yang ke-13, yaitu berat volume dan kelembapan agregat kasar. Di sini berat volume agregat kasar diperlukan untuk menentukan seberapa banyak agregat kasar yang harus dibeli, serta mempengaruhi pada mix design. Berat volume terkait dua ini yaitu volume yang dipadatkan dan yang dihamparkan. Nah, yang dapat dipelajari di sini yaitu dari pengujian kelembapan agregat didapat berat agregat sebelum di oven dan berat kering oven. Pada pengujian berat volume didapat berat agregat ditambah wadah, volume wadah dan berat volume yaitu pH tambah H kurang T per V. Untuk pengujian kelembapan sampel diuji dalam keadaan basah, sedangkan untuk berat volume sampel dalam keadaan kering oven. Nah, untuk penerapannya meningkatkan daya tahan beton serta untuk memenuhi standar dan regulasi. Terima kasih. Sekian dari saya.